Shalom saudara, bersyukur firman Tuhan akan menyapa kita lagi hari ini. Mari kita sambut dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau memberi kami hari yang baru lagi. Sekarang ya Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu dan penguraiannya. Supaya apapun aktivitas kesibukan kami hari ini, kami selalu melangkah dalam kehendak-Mu. Kami selalu mengarah pada tujuan-tujuan-Mu di dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Demi Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara, hari ini saya bacakan dari kitab Keluaran 38 ayat 21 dan 24. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah, yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 shikal, ditimbang menurut shikal kudus. Sampai di sini firman Tuhan dibacakan. Pernahkah saudara menghitung berapa banyak emas, perak, dan tembaga yang dikumpulkan umat Israel untuk membangun kemah suci itu? Saudara, kalau dihitung dengan timbangan masa kini, 1 shikal itu setara 11 gram, saudara. Dan 1 talenta itu setara 34 kilogram. Jadi jumlah seluruh emas yang dikumpulkan umat Israel untuk pembangunan kemah suci beserta isinya itu hampir 1 ton, saudara. Nah, dengan nilai harga emas per gram hari ini, maka nilai seluruh emas yang mereka kumpulkan itu hampir 1 triliun rupiah, saudara. Itu belum termasuk perak dan tembaga ya, yang juga terkumpul banyak saat itu. Saudara-saudara, ini jumlah yang sangat besar. Dari mana mereka dapat harta sebanyak itu, saudara? Dari orang-orang Mesir, saudara. Allah bikin orang Mesir itu bermurah hati pada mereka waktu mereka itu berangkat ya keluar dari Mesir. Berarti, saudara, harta yang mereka persembahkan itu sebenarnya dari Tuhan juga. Jadi ya, kemah suci itu dirancang oleh Tuhan sendiri dan seluruh kebutuhan untuk pembangunannya itu Tuhan sendiri yang menyediakan. Tetapi kesediaan orang Israel untuk mempersembahkan lagi harta yang mereka dapat dari Tuhan itu patut dipuji, ya, patut diteladani, saudara. Maka saudara bisa dibilang ya, proyek pembangunan kemah suci ini adalah bentuk saling memberi yang terbaik antara Allah dan umat Israel saat itu. Keberadaan bait Allah itu atau kemah suci itu membuktikan bahwa Allah itu setia menyertai perjalanan umat Israel. Walaupun ya di padang gurun itu umat Israel sudah berlaku tidak setia kepada Allah dengan mengumpulkan emas dan membuat dan menyembah patung anak lembu emas itu di pasal 32 itu. Ya, tetapi syukurnya kali ini umat Israel tidak mensia-siakan kesempatan kedua dari Allah itu, saudara. Ya, dulu mereka memberi yang terbaik untuk berhala, untuk dosa. Kali ini mereka memberi yang terbaik untuk pihak yang tepat, yaitu untuk Allah pencipta mereka, juru selamat dan pemelihara hidup mereka di padang gurun itu, saudara. Nah, saudara-saudara, kisah hidup kita umat Allah di perjanjian baru ini sebenarnya juga terkait dengan kemah suci, dengan bait Allah, saudara. Sama seperti umat Israel yang menyembah anak lembu emas itu, kita ini pun juga orang-orang berdosa. Hati kita penuh dengan berhala-berhala juga, saudara. Tetapi Allah itu beranugerah. Allah itu mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia, bertabernakel, ya, berkemah di antara kita.
bahkan menjadi juru selamat kita, yaitu dengan menjadi anak domba Allah yang dikurbankan, ya, dipersembahkan sebagai kurban untuk pengampunan dosa kita. Dan keselamatan yang kita terima dalam Kristus itu bukankah membuat kita menjadi ciptaan baru, kan? Tubuh kita ini menjadi kemah Allah, bait Allah. Kristus sendiri berdiam di dalam diri kita. Dan itu memastikan penyertaan Allah Immanuel itu ada di sepanjang hidup kita, saudara. Sampai kelak kita tiba di dalam kemah yang abadi, yaitu surga yang kekal. Nah, saudara-saudara, belajar dari teladan umat Israel dalam pembangunan kemah suci ini. Maka pertanyaannya buat saudara dan saya adalah, apakah kita ini rindu memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui harta kita? Atau kita ini masih sering hitung-hitungan sama Tuhan, saudara? Saudara, bukankah semua harta yang kita punya hari ini juga ujung-ujungnya dari Tuhan? Kalau kita menyadari hal ini, maka sudah selayaknya kita meneladani apa yang dilakukan umat Israel ini, saudara. Memang, saudara, ada oknum-oknum pimpinan gereja yang membuat kesan yang buruk terkait dengan persembahan ini. Ya, seolah-olah Tuhan itu butuh uang kita. Bahkan seolah-olah Tuhan itu mata duitan. Memang benar ada kasus-kasus penyelewengan uang gereja, saudara. Tapi apakah semua ini bisa menjadi alasan untuk kita tidak memberi yang terbaik untuk Tuhan, saudara? Memberi persembahan itu memang tidak bisa menggantikan ketaatan kita kepada Tuhan. Tidak bisa menjadi sogokan agar Tuhan itu mengampuni dosa kita atau memberkati kita lebih lagi. Tidak bisa, saudara. Tapi tetap persembahan itu harus kita lakukan. Ya, karena persembahan kita itu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal 12 itu, Maria mempersembahkan minyak wangi yang mahal untuk Yesus. Dan itu menyenangkan hati Yesus, saudara. Dan di bait Allah, Yesus juga pernah mengamat-amati orang-orang yang memberi persembahan. Dan Yesus memuji persembahan perempuan miskin itu daripada persembahan orang kaya. Dan itu menunjukkan bahwa persembahan yang terbaik itu tidak selalu nampak dari jumlahnya, saudara. Tapi dari hati orang yang memberikannya. Maka saudara, kalau hari ini ada kebutuhan pekerjaan Tuhan yang butuh dukungan uang kita, mari jangan ragu, kita memberi dengan sukacita, saudara, semampu kita. Karena sekali lagi, semua harta yang kita punya itu asalnya dari Tuhan. Amin. Lagi pula, saudara, sebanyak apapun yang kita persembahkan, itu tetap tidak akan bisa menandingi tindakan Tuhan yang sudah mempersembahkan putra tunggalnya untuk menebus dosa saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu. Mampukan kami ini selalu menyadari bahwa Engkau sudah memberi yang terbaik untuk kami, yaitu Injil itu, keselamatan di dalam salib Tuhan Yesus Kristus itu. Tuhan, sebagai jemaat, mampukan kami juga untuk memberi persembahan yang terbaik untuk Engkau. Dan kami berdoa juga untuk majelis, pengurus-pengurus di gereja kami. Mampukan mereka mengelola uang-uang persembahan. Kami rindu dengan uang-uang persembahan itu, program-program gereja bisa dilaksanakan. Dan jiwa-jiwa bisa dimenangkan dan dimuridkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Amin.